See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Cerita kiriman Teh Sally yang tinggal di kota P. Halo, nama saya Sally. Sebenarnya saya memiliki sebuah cerita yang sudah lama. Cerita yang mungkin pernah dikirimkan oleh Mbak Bunga tapi dibacakan oleh Mbak Raden Rena. Ya, cerita mengenai tenggelamnya anak saya di sungai yang bernama Abimanyu. Teman-teman yang belum mendengarkan cerita saya bisa mendengarkan cerita itu lagi. Saya seorang ibu yang memiliki beberapa orang anak laki-laki. Anak saya yang pertama, sebut saja namanya Abimanyu, sudah meninggal dunia karena tenggelam di sungai. Anak yang kedua, sebut saja namanya Abimana. Anak saya yang kedua perangainya berbeda sekali dengan almarhum Abimanyu. Abimana ini orang yang senang mencoba hal-hal baru, tidak suka di rumah, terkadang pulang sekolah makan dan sholat, lalu langsung main keluar. Mungkin juga karena anak-anak usia remaja seperti itu sedang labil dan sedang sibuk-sibuknya mencari jati diri. Saya tak mengizinkan Abimana untuk bermain di sungai bersama teman-temannya. Saya benar-benar trauma dengan kepergian Abimanyu walau itu sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu. Namun tetap saja tidak bisa hilang begitu dari ingatan saya. Mungkin Abimana mengetahui kekhawatiran saya. Jadi, ketika dia akan pergi bermain bersama teman-temannya, dia berusaha untuk menenangkan saya dan berkata, "Ibu, jangan khawatir. Abim tahu dan tidak akan pernah main ke sungai karena ibu tidak ingin Abim seperti kakak. Betul kan?" Saya mengangguk, menangis dan memeluknya. Sebenarnya tak tega untuk menghalang-halangi kegiatan dan gerakannya. Tapi untuk ke sungai, saya benar-benar wanti-wanti baik Abimana maupun adik-adiknya yang lain. Abimana dan ketiga orang adiknya tidak pernah sama sekali main ke sungai. Mereka akan main di dekat rumah saja. Entah itu bermain bola kaki, bulu tangkis, atau apapun itu yang bisa dilakukan di lapangan dekat rumah. Tahun lalu Abimana ini masuk SMP dan pergaulan anak-anak SMP zaman sekarang, saya terkadang tidak bisa mencegahnya. Apalagi jika teman-temannya sudah datang menjemput ke rumah. Ingat, jangan main ke sungai, pinta saya setiap dia akan keluar rumah. Tenang, Abim gak main ke sungai, Bu. Hanya main belajar kelompok saja, terus main sebentar, ucapnya sambil memasukkan beberapa buku ke dalam tas punggungnya. Tapi siang itu saya benar-benar terkejut karena mengetahui sebuah informasi dari anak tetangga depan rumah. Dia satu sekolah dengan Abimana. Bedanya, anak tetangga saya ini benar-benar tak pernah keluar rumah. Anak rumahan lah istilahnya. Bu Sally jangan marah ya, ucapnya waktu itu kepada saya. Kenapa Ben? Ada apa? Bu Sally, Abim itu gak kerja kelompok. Dia bohong sama Bu Sally. Sebenarnya setiap bilang mau kerja kelompok, Abim belajar motor sama teman-temannya. Belajar motor?
Tanya saya tak percaya. Separuh hati saya mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik, tapi separuh hati saya yang lainnya mengatakan Abim belum cukup umur untuk belajar mengendarai motor. Apalagi emosi anak-anak seusia Abim itu masih labil dan sangat tak menentu. Pakai motor siapa, Ben? Motor teman-teman sekolahnya, gantian aja. Saya kasih tahu ini supaya Ibu Sally tahu, tapi jangan kasih tahu Abim kalau saya yang beritahu Ibu ya. Ben pulang, saya benar-benar tertegun, tak bisa bergerak. Bukan berniat untuk membandingkan Abimana dan Ben, tapi saya merasa iri ketika melihat tetangga saya berhasil untuk membuat anaknya betah di dalam rumah, walaupun mungkin keluarga itu mengorbankan banyak hal. Sorenya Abimana pulang dengan wajah penuh keringat karena menurut pengakuannya dia jalan kaki. Saya meminta dia makan, sholat asar, dan dia masih mau menuruti apa yang saya minta. Ibu tadi ngeliat kamu naik motor, apa benar itu kamu? Tanya saya berbohong. Saya tak ingin membawa-bawa Ben dalam masalah ini. Takutnya Abim akan benci Ben dan bukan tidak mungkin mereka akan terlibat sebuah pertengkaran gara-gara hal itu. Memang berbohong bukanlah suatu hal yang harus ditiru ya. Enggak kok Bu, Abim gak main motor. Lagian motor siapa? Abim gak bisa naik motor kok, dan gak punya motor juga kan? Jawabnya beralasan. Karena dia sudah tidak mengaku dan selalu mengelak. Saya tidak menanyainya lagi. Terakhir saya cuma bilang begini, Abim, usia kamu itu belum cukup, masih labil, belum bisa mengatur emosi. Nanti ngeliat orang yang ngebut, ikut-ikutan ngebut. Berbahaya kebut-kebutan seperti itu. Gak ada gunanya juga kan? Untuk apa? Apa untuk menunjukkan kepada cewek-cewek kalau kamu itu bisa naik motor? Lantas merasa hebat. Banyak anak-anak seusia kamu yang kecelakaan gara-gara itu. Abim berhasil menenangkan saya. Ia memeluk saya dan mengecup pipi kanan dan kiri dan meminta maaf. Dia bahkan berjanji untuk tidak akan pernah naik motor walaupun mungkin janjinya itu hanyalah janji yang tak bisa dia tepati. Hari Jumat siang, sekitar jam 1 siang. Beberapa orang tergopoh-gopoh memanggil saya. Saya melihat ekspresi orang-orang yang pernah saya lihat ketika Abimanyu meninggal. Tubuh saya seolah tak memiliki tulang. Lutut saya gemetar. Saya seolah jafu. Saya berkata dalam hati, Ya Allah, jangan lagi, jangan ambil lagi ya Allah. Tapi mungkin Allah sangat-sangat menyayangi anak-anak saya dan belum percaya penuh sama saya dan suami saya. Bu Sally, maaf, Abi masuk ke rumah sakit, katanya kecelakaan, masuk ke bawah kolong mobil truk. Saat itu saya langsung lemas, tapi saya buru-buru menghubungi ayahnya anak-anak. Beberapa orang tetangga juga ikut mengantar ke rumah sakit. Tapi mendengar kata rumah sakit membuat hati saya masih memiliki pemikiran lain. Ya, saya berharap Abim ini hanya lecet atau tergores saja. Tapi ketika saya tiba di rumah sakit, anak saya itu sudah terbujur kaku. Bahkan tubuhnya yang masih mengenakan seragam sekolah itu sudah ditutupi oleh kain putih. Saya menangis sejadi-jadinya. Rasanya menyalahkan diri sendiri. Karena mungkin tidak membatasinya dan kurang keras melarangnya. Malamnya kami pulang dari rumah sakit. Tetangga-tetangga membantu menyiapkan pemakaman. Saya kembali menyalahkan diri saya. Kenapa saya bisa-bisanya melakukan kesalahan untuk kedua kalinya? Dulu
Ketika Abimanyu pergi, ia menginginkan sesuatu tapi tak pernah kesampaian. Karena keadaan ekonomi kami yang tidak baik-baik saja. Kali ini Abimana. Dia rela meminjam motor temannya hanya karena ingin bisa naik motor dan kebut-kebutan. Saya seperti terhantam bogem ribuan kali, menyalahkan diri sendiri. Tentu saja saya menyalahkan diri saya sendiri. Saya tidak mampu berjalan untuk menghadiri pemakaman. Malamnya saya tak bisa tidur, terus saja menangis dan memeluk ketiga anak saya yang lain. Suami meminta saya beristirahat dan menenangkan diri. Dia juga berkata bahwa semua ini memang sudah menjadi suratan, karena segala sesuatunya sudah ada jatah dan takdirnya masing-masing. Saya bertanya apakah saya salah mendidik anak. Suami saya meminta saya untuk zikir dan terus istighfar, namun rasanya malam itu saya benar-benar menjadi gila. Saya bahkan melihat bayangan Abimana yang sedang berdiri di depan pintu berkalimang darah. Dia mengulurkan tangannya, berusaha mengajak saya, bahkan terlihat tawa mengejeknya, seolah memberikan stempel tak layak menjadi ibu pada kening saya. Sesuatu yang menyerupai Abimana terus mendekat dan mendekat. Dalam pandangan mata suami saya ini masih tercenung dengan tatapan mata yang kosong. "Bu, istighfar," pinta suami saya. Tapi perkataan suami saya seolah membal dan saya tidak mengindahkannya. Abimana palsu itu terus saja mendekat dan mendekat. Ia menempelkan tubuhnya dan memeluk saya. Saya merasakan aroma anyir itu begitu kuat dan menusuk hidung. Tapi saya tak kuasa untuk menolaknya dan membalas pelukan itu. Hingga entah bagaimana caranya saya menjadi tertawa terbahak-bahak setelahnya. Kata ibu saya dan suami saya dalam keadaan seperti itu selama berurang-urang setiap hari. Tubuh saya yang tadinya berisi kini hanya 40 kilo saja. Pernah saya bermimpi kedatangan dua sosok Abimana yang berbeda. Satu tubuh yang bersimbah darah dan benar-benar memiliki wajah yang menakutkan. Yang kedua Abimana yang seperti mengenakan gamis panjang berwarna putih. Abimana yang mengenakan pakaian putih itu meminta saya untuk tidak menangis dan bersedih lagi. Meminta saya untuk mengikhlaskannya, tapi tidak melupakannya. Terakhir dia berkata, "Jangan lupa doakan kami, Bu." Saya menangis sejadi-jadinya. Perasaan menyalahkan diri sendiri itu kerap datang menyapa. Tapi semenjak saat itu saya berusaha menebusnya. Berusaha berhenti menyalahkan diri sendiri. Saya belajar membaca dan menulis lagi, mengikuti pengajian, kajian, kelas-kelas parenting online, juga kelas-kelas lainnya untuk meningkatkan kualitas diri saya sebagai ibu dengan tak melupakan tanggung jawab menjadi ibu. Sekelebatan makhluk-makhluk yang kerap mengambil rupa anak saya masih kerap datang. Terkadang mengagetkan dan mengambil posisi yang memang biasa dilakukan oleh Abimana. Tapi saya tahu betul itu bukan Abimana. Saya berusaha untuk tidak menggubrisnya, berusaha menolaknya ketika ada sebuah perasaan, ketika mereka akan merasuki. Saya harus kuat, harus hebat, demi ketiga adik Abimanyu dan Abimana yang masih bersama saya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Do you see what I
www.ceritahoror@gmail.com.